Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tanfir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tanfir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tanfir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kali ini kita akan membahas ilmu hadis, sejarah ilmu hadis, dan cabang-cabang ilmu hadis. Al-faslu sadisu ulumul hadis. Fasal yang keenam adalah ilmu hadis. Jadi sebelum saya masuk untuk menjelaskan ilmu hadis, bahwa hadis itu adalah sebagaimana yang sudah dimaklumi perkataan, perbuatan, dan ikrar Nabi Muhammad SAW. Baik qaulun, fi'lun, dan ikrar itu bagaimana para sahabat mendapatkan hadis. Itu sebagaimana kita berinteraksi sosial. Jadi para sahabat menemukan ataupun meriwayatkan hadis. Bagaimana para sahabat menemukan hadis? Bukan dengan bertalaki, bukan dengan pergi ke tempat khusus, ada kamar khusus, ada ruang khusus untuk menyimak dan mendengar hadis, enggak. Nabi yang masyarakat sosial. Nabi di masjid, berarti orang yang melihat kejadian apa saja yang dilakukan oleh Nabi di masjid, yaitu hadis. Kemudian Nabi keluar di rumah, Nabi di rumah itu juga hadis. Kemudian Nabi interaksi dengan para tetangga, Nabi interaksi dengan kaum-kaum kafir sekeliling Madinah, itu juga hadis. Jadi hadis itu bukan satu fun saat itu yang dipelajari, yang didengar di ruang terkhusus, di waktu yang terkhusus, enggak. Dan para sahabat itu silih berganti untuk menyimak hadis. Ada riwayat, ada antara anak muda itu saling berganti. Kamu hari ini pergi ketemu Nabi, saya hari ini kerja. Selepas itu apa saja yang kamu dengar dan yang kamu saksikan hari ini kamu ceritakan. Karena ini sosok idola nih. Sosok idola kan apa saja yang dia, kayak artis. Misalnya artis yang kelas atas, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, Iya, MVP. Rambutnya, minyak rambutnya, sepatunya, bajunya, merek, semua kan diperhatikan. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Jadi saling berganti. Saya hari ini kerja, kamu yang menyaksikan kehidupan Nabi hari ini. Nanti pulang sahabatnya menceritakan apa saja yang dia saksikan dari Nabi Muhammad SAW. Besoknya ganti. Nah, karena pengen dapat lebih, mau dapat lebih bagaimana Nabi hidup, berinteraksi, dan ya kehidupan sosial Nabi. Ada sebagian anak muda tinggal di dekat rumah Nabi untuk bertalaki langsung. Bertalaki langsung. Hanya 15 hari. Membelah kan tinggal gurung sih. Iya. Daurah, itulah kan. Kemudian Nabi bilang, kalau Nabi bilang pulanglah ke rumahmu, kalian sudah rindu kepada orang tua. Jadi ilmu itu bukan di tempat yang khusus, tidak eksklusif di masa Rasulullah SAW. Ilmu itu hidup dimanapun. Paham ya? Jadi sekali lagi saya mau tegaskan, hadis, para sahabat mendapatkan hadis bukan di ruang khusus, di waktu terkhusus. Tapi bagaimana cara mendapatkan hadis? Ya, lihat Nabi. Interaksi Nabi, perkataan Nabi, ikrar Nabi, apapun yang dilakukan Nabi itulah hadis. Cara mudahnya sebagaimana sekarang artis Hollywood, dari ujung rambut hingga ujung kaki semua diperhatiin. Gak ada ruang privasi. Nabi kan di rumah kan juga. Dan para sahabat gak malu-malu kalau meriwayatkan, walaupun itu menjatuhkan martabatnya kalau menurut pandangan kita. Ada kan orang yang bersin, ada sembahyang, yarhakumullah dengan sembahyang. Mandum kalian. Itu ya kalian lumpuh bengeh kan betul lagi lumpuh. Selepas itu Nabi geperno. Kemudian bagaimana Sayyidina Aisyah cemburu. Sayyidina Aisyah meriwayatkan kecemburuannya terhadap Nabi. Bagaimana Sayyidina Aisyah bertengkar dengan Hafsah. Jadi ini tabi'i ya, alamiah sekali dalam para sahabat mengakses hadis. Taib ya. Nah, sekarang kita bahas hadis. Wa amma ulumul hadisi fahiya katsiratun wa mutanawwi'atun. Dan adapun ilmu hadis, maka ilmu hadis itu banyak dan beragam. Banyak dan beragam. Li'anna minha ma yundaru fi nasikhihi wa mansukhihi.
Karena termasuk daripada ilmu hadis itu ilmu-ilmu yang diperhatikan pada nasih hadis dan mansuhnya hadis. Nasih mansuh selain pada Al-Quran juga ada pada hadis. Mana hadis yang bisa menghapus hadis yang sebelumnya. Ini membutuhkan kita harus tahu tarikh keluarnya hadis tersebut. Wadzalika bima sabata fi syari'atina min jawazi nuskhi wa wuqu'ihi lutfan minallahi bi ibadihi wa takhfifan anhum bi'tibari masalihihim allati takallafallahu lahum biha. Wadzalika, kenapa ada nasih mansuh? Wadzalika dengan sebab sesuatu yang sudah ditetapkan pada syariat kita daripada bolehnya nasakh dan terjadinya nasakh. Karena kalau boleh belum tentu terjadi. Jadi nasakh itu boleh secara akal, boleh secara agama dan juga terjadi. Kenapa terjadi? Lutfan, karena kelembutan daripada Allah dengan hamba-hambanya dan meringankan terhadap hamba-hambanya. Karena bentuk keringanan. Kadang ada hukum untuk menyesuaikan pada kondisi tertentu. Kemudian di kondisi yang lain umat semakin melemah ataupun semakin kuat, maka yang terdahulu maka riwayat Imam Baihaqi, sholat itu tidak disyaratkan harus balik. Siapapun di Mekah, di awal dakwah Nabi Muhammad SAW, siapapun yang masuk Islam maka dia sholat walaupun anak kecil. Kemudian baru ditegaskan kepada yang sudah balik. Ini kan ada perpindahan hukum. Kenapa? Untuk meringankan. Takhfif wa lutfan. Dengan apa? Dengan mempertimbangkan kemaslahatannya hamba ataupun masyarakat. Maslahatan apa? Kemaslahatan yang Allah telah menanggungkan bagi mereka itu dengannya kemaslahatan. Qala Allah Ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Tidak ada satupun ayat yang kami nasakh kecuali kami datangkan dengan yang lebih baik ataupun yang sederajat dengannya. Baik ya. Wa ma'rifatun nasikhi wal mansukhi, ada kan ibaratnya? Wa ma'rifatun nasikhi wal mansukhi wa in kana aman lil Qur'ani wal hadisi inna alladhi fil Qur'ani minhu inda raja fi tafsirihi wa biya ma kana wa baqiya ma kana khassan bil hadisi raji'an ila ulumihi. Yang ada di situ coba. Wa idza ta'arada. Ya. Wa ma'rifatun nasi wal mansuki ada? Coba baca. Oke, sama berarti. Nah, yang ada. Nah. Situ gimana? Situ gimana? Kena. Oke. Nanti dicatat ya yang tinggal ya. Dan mengetahui nasikh dan mansuh. Sekalipun pengetahuan nasikh dan maksus itu menyeluruh bagi Al-Qur'an dan hadis. Akan tetapi bahwa sungguh sesuatu yang ada dalam Al-Quran daripada nasih dan maksus itu masuk dalam penafsirannya Al-Quran. Dan tersisalah sesuatu tersebut ada yang ada dianya sesuatu itu yang terkhusus dengan hadis yang kembali kepada ilmunya hadis. Jadi begini, nasih dan maksus pada dasarnya itu mencakupi Al-Quran dan hadis. Namun yang berkaitan dengan Al-Quran itu masuk dalam tafsir, menafsirkan Al-Quran. Salah satu menafsirkan Al-Quran adalah mengetahui nasih dan mansuh. Cuma sekarang ini nasih yang mansuh yang terkhusus dengan hadis, yang kembali pembahasannya ke ilmu hadis. Taib. Fa idza ta'arada al-khabarani bin nafyi wal isbati wa ta'addara al-jam'u bainahuma bi ba'di ta'wili wa ulima taqaddumu ahadihima ta'ayyana anna al-mutaakhira nasikhun. Ini jelas ya. Maka apabila menentanglah dua hadis dengan satu nafi dan satu lagi isbat, satu peniadaan, satu lagi penetapan, dan tidak mungkin menggabungkan di antara dua hadis tersebut dengan sebagian takwil, karena pada dasarnya kalau menentang antara satu hadis dengan hadis yang lain, yang ditempuh adalah jamak, bukan nasikh. Kalau mungkin jamak maka jamak. Dengan bagaimana takwil?
Jadi tensi daripada satu hadis dikurangi, hadis ini misalnya hadis ini terlalu di bawah, ini terlalu atas, ini naikkan sehingga jamak. Dengan takwil baru bisa menggabungkan. Kalau itu tidak memungkinkan, wa ulima dan diketahuikan terdahulu salah satu daripada keduanya hadis, misalnya pastilah bahwa yang terakhir itu adalah yang nasikh. Nasikh. Maka ini sebenarnya bukan dalam ilmu hadis, dalam sosial juga begitu. Kalau ada dua orang yang masih bisa dipertahankan, ya dipertahankan. Seperti suami istri yang sedang bermasalah. Mungkin nggak kita mempertemukan kembali? Mungkin, ya udah jamak. Oh, nggak mungkin dipertemukan lagi, sama-sama ego, ya udah cerai. Nggak mungkin dijamak lagi lah. Wahwa min ahammi ulumil hadis wa as'abiha. Dan mengetahui nasikh dan mansukh pada hadis itu termasuk pembahasan yang paling sulit daripada ilmu hadis. Wa as'abiha. Enggak, wahwa min aham, termasuk yang paling penting daripada ilmu hadis dan yang paling sulit daripada ilmu hadis. Kalau Al-Quran gampang, karena ada Nabi langsung yang menjelaskan. Sedangkan hadis itu harus menggabungkan beragam para sahabat, ribuan para sahabat yang sudah menyaksikan. Sekelas Sayyidina Umar yang hidupnya penuh, yang hidupnya sangat lama dengan Nabi Muhammad SAW, ada beberapa hadis yang beliau tidak ketahui. Beliau sadar dengan beberapa, misalnya pas beliau ke Syam, kan ada ta'un. Sayyidina Umar mengeluarkan kebijakan kembali ke Madinah. Didebat oleh para sahabat, kenapa kita lari daripada takdir? Karena ini kita sudah ditakdirkan menghadapi dengan ta'un. Kemudian ungkap satu sahabat di situ, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalau kamu pergi ke suatu tempat dan di tempat itu ada ta'un, ada wabah penyakit, maka kembalilah. Kalau kamu sudah berada di tempat itu kemudian ada, maka jangan keluar. Kenapa? Karena kalau keluar bawa virus. Sayyidina Umar baru tahu hadis tersebut. Jadi bagaimana kita tahu nasikh mansukh? Sangat sulit. Baik ya. Qala Az-Zuhri, berkatalah Az-Zuhri, ini Az-Zuhri Asy-Syihab, murid daripada Anas bin Malik, murid daripada Sa'id bin Musayyib. Bahkan ada yang mengatakan beliau sempat bertemu dengan Abu Hurairah. Beliau dasarnya Syam, Beliau dasarnya Syam, lahir pada tahun 59. Enggak, 59. Kemudian wafat tahun 123 Hijriah. Ini termasuk tokoh besar dalam ilmu hadis. Waalaikumsalam. Kuno bang, bang. Kuno. Lanjut kuno orang. Pelan. Ini pembesar. Iya. Baik. Zuhri apa berkata? Zuhri. Syihabud Az-Zuhri. Asy-Syihab Az-Zuhri. Ini tahun wafat, tahun lahir itu sangat perlu. Bahkan ada ilmu khusus yang membahas kapan lahirnya para ulama, kapan wafatnya para ulama. Sedetail itu ilmu Islam membahas tentang agama. Kenapa? Karena untuk menghindari daripada penipuan. Ada seseorang mengatakan saya pernah berguru kepada seorang ulama. Padahal kita lahir, beliau sudah wafat. Bagaimana kita sempat belajar dengan ulama tersebut? Maka kita harus tahu di mana, kapan lahir dan kapan wafat. Dan juga ada ilmu yang membahas tentang tempat. Ada seorang yang tinggal sangat jauh dan tinggal yang sangat jauh. Dia bertemu katanya di suatu tempat yang padahal ulama ini tidak pernah ke tempat ini. Bahas letak geografis itu sangat penting dalam ilmu keislaman. Untuk menjaga daripada manipulasi. Apa kata Az-Zuhri? A'yal fuqaha wa a'jazahum ay ya'rifuna sika hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min mansukhi. Yang paling sulit yang dihadapi oleh para fuqaha, paling sulit dan yang paling tidak mampu dilakukan oleh para fuqaha itu bahwa mereka mengetahui nasikh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada mansukhnya hadis. Jadi ilmu yang paling sulit yang dihadapi oleh para fuqaha dan ilmu yang paling tidak mampu yang
yang ditemui oleh para fuqaha adalah ilmu nasikh dan mansukh daripada hadis. Kapan hadis? Mana hadis nasikh dan mana hadis mansukh? Wa kana li Syafi'i radhiyallahu anhu fihi qadamun rasikhun. Dan adalah bagi Syafi'i radhiyallahu anhu padanya ilmu nasikh dan mansukh itu ada kemampuan yang sangat kuat. Taib. Nah, kan Imam Syafi'i sebenarnya sebelum Imam Syafi'i pembahasan nasikh mansukh itu sudah ada. Tapi sekedar bahwa ini adalah yang paling sulit. Belum bisa ada satu rumusan, satu teori untuk mendeteksi mana hadis nasikh dan mana mansukh dan bagaimana kriterianya. Sehingga datanglah Imam Syafi'i dengan kitab Ar-Risalah yang ditulis kepada Abdurrahman bin Mahdi. Dan harus diketahui Ar-Risalah dengan Al-Um itu bukan dua kitab yang berbeda. Ar-Risalah itu adalah pengantar bagi Al-Um. Seperti Ibnu Khaldun menulis sejarah Al-Ibar, menulis kitab Al-Muqaddimah. Maka pengantar Al-Um adalah Ar-Risalah. Dan Imam Syafi'i sebenarnya Ar-Risalah ini menurut sebagian riwayat sudah menulis sejak di Baghdad. Sampai di Mesir beliau merevisi kembali. Sehingga berkatalah Al-Buwaiti, Rabi, aku sudah membaca Ar-Risalah kepada Imam Syafi'i 30 lebih. Dan setiap kami membaca Ar-Risalah Imam Syafi'i dengan Imam Syafi'i, selalu ada perbaikan daripada Imam Syafi'i. Selalu ada revisi daripada Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i mengatakan apa? Allah tidak mau ada kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Allah tidak mau ada kitab yang sempurna selain Al-Quran. Makanya Ar-Risalah sendiri beliau merevisi. 30 kali beliau belajar, Ar-Rabi belajar dengan Syafi'i, 30 kali beliau revisi. Nah, kemudian Ibnul Hakam saat Imam Syafi'i ke Mesir, ada seorang anak muda yang sedang giat-giatnya belajar mazhab Maliki dan keluarga besarnya mazhab Maliki ikut belajar kepada Imam Syafi'i. Sehingga senior-seniornya datang kepada orang tua Ibnu Hakam, kalau nggak salah namanya Ibnu Hakam, untuk menasehati Ibnu Hakam jangan lagi belajar kepada Imam Syafi'i. Karena kami lihat katanya, ini diceritakan dalam kitab Ibnu Hajar Al-Haytami, kami lihat anak kamu ini sudah belajar dengan anak muda yang bernama Muhammad bin Idris Syafi'i dan gairahnya seolah-olah ingin menghapus mazhab Maliki di Mesir. Tidak menghargai kearifan lokal. Ya, kan logika sederhana kita kan menghargai kearifan lokal. Nah, maka tolong nasihatin karena gara-gara Muhammad bin Idris ini mazhab Maliki semakin kurang peminatnya dan anak-anak muda yang gigih dalam belajar kepada Imam Syafi'i. Ayah Ibnu Hakam ini cerdas dan bijaksana. Enggak apa-apa belajar kepada, tapi ini enggak disampaikan kepada senior Ibnu Hakam, tapi kepada anaknya, belajarlah kepada Imam Syafi'i. Dan beliau menyampaikan kepada kawan-kawan tadi, enggak apa-apa. Karena Imam Syafi'i itu anak muda, membahas metodologi dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis, yaitu ilmu usul fikih yang tidak dikenal, yang belum lumrah diajarkan oleh mazhab Maliki. Dan ini alasan saya, alasan saya untuk menyampaikan, ketika ada orang yang menyampaikan, kita harus menghargai kearifan lokal. Di sini sudah ada kitabnya ini, jangan bawa kitab-kitab yang lain. Misalnya ada mazhab Maturidi, ada seorang ulama dari Turki datang ke Aceh mengajarkan mazhab Maturidi, datang ulama-ulama akidah di sini, hargai kearifan lokal. Di sini Asy'ari bukan Maturidi. Saya akan membahas tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i datang ke Mesir tidak menghargai kearifan lokal. Karena itu masalah ilmu bukan masalah sosial, tapi masalah keilmuan. Tapi masalahnya orang membahas perbedaan keilmuan ke ranah sosial, terjadilah konflik. Padahal selama dibahas dalam ranah keilmuan ya nggak masalah. Dan para ashab Malik yang ada di Mesir itu mengirim surat ke penguasa untuk tidak memberi izin Imam Syafi'i menetap di Mesir. Kenapa? Karena bahaya. Paham kan? Dan Imam Syafi'i bukan waktu di Mesir, semenjak di Baghdad beliau sudah berbeda dengan Muhammad bin Hasan Syaibani dan Abu Yusuf. Dan saya sudah menjelaskan di pertemuan yang lalu apa yang membedakan Imam Syafi'i dengan yang lain. Karena akluhu aksaru
min ilmi. Akalnya Imam Syafi'i itu melebihi daripada ilmunya. Karena ada sebagian ulama ilmuhu aksaru min aklihi. Ilmunya banyak tapi akalnya enggak banyak, sehingga antara satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain saling kontradiksi, saling bertentangan, seperti Ibnu Taimiyah, Suhrawardi Al-Maktul, Daud Ad-Dhahiri. Daud Ad-Dhahiri itu murid paling cerdas Imam Syafi'i. Sehingga beliau kan mendirikan mazhab Ad-Dhahiri. Kenapa? Ilmuhu aksaru min aklihi. Tapi seperti Imam Syafi'i, Ghazali dan tokoh-tokohnya, akluhu aksaru min. Bukan ilmunya baik kurang, enggak. Tapi walaupun ilmunya banyak, tapi akal masih mampu memandu informasi-informasi yang ada dalam pikirannya. Ya, salah satunya ada dengan usul fikih. Baik. Wa min ulumil hadisi an-nadharu fil asanid. Dan termasuk daripada ilmu hadis itu meninjau, membahas pada sanad, mata rantai periwayatan informasi yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu ma yajibul amalu bihi minal ahadisi biwuquhi ala sanadil kamil syurut. Dan mengetahui hadis-hadis yang wajiblah beramal dengannya hadis daripada berbagai hadis. Kenapa wajib beramal? Karena karena datangnya hadis di atas sanad yang telah sempurna syarat. Jadi termasuk daripada ilmu hadis adalah mengetahui sanad, mengetahui hadis mana saja yang boleh diamalkan. Kenapa hadis tersebut diamalkan? Karena syaratnya cukup terpenuhi. Li'annal amala innama wajaba bima yaglibu ala dhanni sidquhu min akhbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena beramal dengan hadis. Makna beramal dengan hadis apa? Hanya saja wajib beramal dengan sesuatu yang dominan terhadap dugaan. Ghalabatud dzan kan dan kuat, dugaan yang kuat. Oleh benarnya hadis daripada kabar-kabar Nabi Muhammad SAW. Jadi makna hadis sahih ataupun hadis hasan, dugaan kita bahwa Nabi pernah menyampaikan, melakukan ataupun mengikrar. Ataupun dugaan kuat kita yang disampaikan oleh si fulan benar hadis Nabi Muhammad SAW. Ini makna sahih. Sedangkan hadis dhaif kebalikannya, dugaan kuat kita hadis tersebut tidak pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dugaanku kuat. Sekarang saat ada yang mengatakan beramal dengan hadis dhaif. Gak apa beramal dengan hadis dhaif. Maksudnya apa? Mana hadis dhaif dulu apa? Dugaan kuat kita hadis tersebut tidak diucapkan oleh Nabi. Dugaan kuat. Sekarang kita menisbahkan hadis tersebut pada Nabi. Kontradiksi kan? Kontradiksi. Oleh karenanya Ibnu Salah mengatakan tidak boleh menyampaikan hadis dhaif dengan kata-kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi waruwiya wakila. Tidak boleh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kontradiksi. Hadis dhaif adalah hadis yang dugaan kuat kita Nabi tidak pernah mengucapkan, melakukan dan ikrar. Tapi kita membangun aktivitas kita berdasarkan hadis dhaif ini. Problematik. Paham ya? Fayajtahidu fit tariqil lati tuhassilu dzalika dzan. Maka bersungguh-sungguh seorang pelajar pada jalan yang jalan tersebut menghasilkan akan semikian dugaan. Maka kita harus bersungguh-sungguh untuk mencari jalan yang bisa membuat kita untuk menemukan mana hadis sahih, hadis hasan dan seterusnya. Caranya bagaimana? Wa huwa bima'rifati ruwatil hadisi bil adalati wa dhibti. Dan hasil dan dugaan kuat hadis tersebut disampaikan oleh Nabi itu dengan mengetahui perawi hadis dengan dalil, dengan adil dan wadhabt. Dhabt yakni konsisten, kontinu, baik pikirannya stabil, jiwanya stabil. Karena kan ada riwayat Imam Bukhari entah Imam Muslim sebelum menyimak hadis. Dulu para imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan imam-imam yang lain sebelum meriwayat hadis pada satu ulama, satu tokoh, karena hadis itu nggak mesti ulama, orang awam pun kadang-kadang sempat mendengar hadis tersebut. Terlebih dahulu memeriksa latar belakang dan kepribadiannya. Jadi suatu hari Imam Bukhari melihat ada seorang perawi hadis lagi memberi makan ayam entah kambing, entah domba. Kenapa ada yang panggil kru kru kru. Menanda melampung hanada bile. Kita melampung mendang. Ya udah, beliau enggak jadi ambil hadis lewat tokoh tersebut. Kenapa?
Karena kemungkinan tadlis, kemungkinan ada penipuan, ada unsur. Kemudian kepribadian, daya ingatnya bagaimana? Kemudian misalnya ada seseorang menyampaikan kepada satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda, berarti daya ingatnya lemah. Ada ulama-ulama setelah masalah dengan keluarga, perpustakaannya dibakar, dihukum oleh pemerintah, mempengaruhi ingatannya. Maka sebelum ujian tersebut kuat, tapi setelah mendapatkan ujian tersebut, ulama tersebut tidak lagi kuat dalam periwayatan. Maka kita usahakan walaupun sulit untuk kepribadian kita. Andai ilmu hadis ada hari ini, kita adalah sosok-sosok yang layak untuk diriwayatkan lewat kita. Tapi pada kalian hilang lah ya riwayat padanya. Ate tak kutip, ate tak cerita haba agak pegah, kok raya ada perlu be. Ya Pak? Mana dramatis. Dramatis. Karena contoh urang Aceh hana skala standar. Berat adapun hana. Hedat orangnya. Madu dat roh. Trodat roh. Cini kalau dalam pembahasan dalam dialek ro. Tatnya tapi naya. Tat 3 belajar. Tat 3 ulai. Tat malim. Hana kata malim sebenarnya. Hana tat ya. Maka lebih kan. Makanya lewat hadis, andai periwayatan hadisnya lewat katanya maudhu sama du. Itu kuat hadis. Nyamban kiraju. Wa inna ma yasbutu dzalika bin naqli an a'lamid dini bi ta'dilihim wa bara'atihim minal jarhi wal ghaflati. Hanya saja ditetapkan akannya sedemikian. Bagaimana kita menetapkan seorang ulama ini adil? Adil riwayah bukan adil syahadah. Dan dengan cara apa? Dengan cara mengutip daripada ulama-ulama besar, tokoh-tokoh besar agama. Caranya apa? Kita melihat penilaian para ulama. Bagaimana penilaian Imam Bukhari, bagaimana penilaian Imam Muslim, bagaimana penilaian Imam Ahmad, bagaimana penilaian Syihab Az-Zuhri tadi. Dengan apa? Dengan ta'dil, menganggap mereka adil. Dan bebasnya tokoh-tokoh periwayatan ini daripada jarah dan ghaflah. Jarah itu pada dasarnya kan melukai. Jadi khilaf para ulama. Untuk melihat seseorang jarah dulu apa ta'dil? Su'zon dulu husnudzon. Ini dalam hadis ya, pada dasarnya tidak boleh su'zon kan? Tapi ini karena berkaitan dengan agama dan agama ini lebih penting dari segalanya, maka boleh kita su'zon. Mana su'zon? Jarah. Latar belakangnya, pemikirannya, emosionalnya, mazhabnya. Ada seorang ulama, kalau kita melihat seorang perawi, dahulukan jarah dulu. Bukan dahulukan ta'dil. Ada ulama ta'dil dulu, kecuali baru tidak ada ta'dil kalau ada jarah. Baik ya. Jadi penilaian positif dan negatif terhadap perawi itu harus merujuk kepada tokoh-tokoh besar dalam mazhab ataupun dalam ilmu hadis. Kadang ghaflah, banyak lupa. Tengok sang mali tak puput, sang lagi tengok bang. Dengar tak tetap HP lam ke. Tak le tu. Wa yakunu lana dzalika dalilan 'alal qabuli aw tarki. Dan adalah bagi kita oleh demikian itu menjadi bukti terhadap penerimaan ataupun penolakan. Nah, berdasarkan pemeriksaan perawi tersebut dengan penilaian-penilaian imam-imam itu menjadi bukti terhadap penerimaan ataupun penolakan terhadap hadis. Wa kadzalika maratibu haula'in naqlati minas sahabati wa tabi'in, dan begitu juga posisi sedemikian, posisi mereka pengutip dari sahabat dan tabi'in. Karena hadis Nabi bermuara dari, kita kan nggak bisa melangkahi langsung ke Nabi. Kita bisa berangkat ataupun menuju kepada sumber langsung yang Nabi Muhammad SAW lewat pengutip. Pembawa lah kan. Naklah, nakil. Dari sahabat dan sahabat juga ada penilaian, tabi'in juga ada penilaian. Siapa yang memberi nilai ini? Imam Bukhari. Emang siapa Imam Bukhari mampu menilai sahabat? Enggak. Imam Bukhari menilai para sahabat dengan undang-undang yang disepakati oleh para sahabat dan tabi'in. Wa tafawutuhum fi dzalika, dan perbedaannya mereka itu sahabat dan tabi'in pada sedemikian. Ada yang kuat hafalannya, ada yang lemah hafalannya. Ada sebagian ulama tidak suka dengan Abu Hurairah karena Abu Hurairah banyak sekali riwayat pada Abu Hurairah sehingga Sayyidina Aisyah
seringkali menolak riwayat-riwayat Abu Hurairah. Itu Abu Hurairah ngaco, itu nggak pernah saya mendengar Nabi Muhammad SAW. Sehingga Imam Darkashi menulis satu kitab kritikan Sayyidina Aisyah terhadap Abu Hurairah. Oke. Wa tamayyuzuhum fihi wahidan dan perbedaannya sahabat dan tabi'in padanya standarisasi tadi satu persatu. Beda-beda. Wa kadzalikal asanidu tatafawatu bittisaliha wa inqita'iha, dan begitu juga sanad itu berbeda-beda dengan bersambungnya sanad dan terputusnya sanad. Bi ayyakuna rawi lam yalkar rawi ladina qala anhu, dengan bahwa adalah perawi itu tidak bertemu akan perawi yang lain. Siapa perawi yang lain ini? Perawi pertama yang mengutip dari perawi yang lain. Misalnya begini, saya dengan Bang Jabal, saya menerima riwayat hadis ini lewat Bang Jabal Sab. Arawaitu an hadza misalnya. Setelah kalian periksa, saya tidak pernah bertemu dengan Bang Jabal. Bagaimana saya meriwayatkan hadis pada Bang Jabal? Imam Bukhari syaratnya sampai gitu, harus bertemu. Imam Muslim lebih longgar daripada Imam Bukhari. Berada di suatu kampung misalnya, nggak ada catatan dua tokoh ini pernah bertemu, tapi pernah berada di suatu tempat. Sama-sama di Banda Aceh misalnya. Ada kemungkinan besar bertemu. Paham ya? Asik. Maka orang yang masuk ke ilmu hadis sangat asik. Wa bisalamatihi minal ilalil muhinati laha. Dan dengan selamatnya perawi ini, dengan selamat ataupun bebasnya sanad daripada penyakit-penyakit yang bisa melemahkan baginya sanad. Dan sanad ini, perawi ini harus bebas daripada penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan hadis tersebut lemah. Wa tantahi bitafawuti ila tarafaini. Fahakama bikabulil a'la wa radil asfali wa yakhtalifu fil mutawasiti bihasabil mangkuli a'immati sya'ni. Dan berakhir sanad tersebut dengan perbedaan pada dua sisi. Maka diputuskan dengan menerima yang tinggi dan menolak yang rendah, dan berbeda pada pertengahan dengan pertimbangan yang telah dikutipkan daripada imam-imam ilmu hadis. Watantahi, dan berakhir dengan perbedaan pada dua sisi. Misalnya gini, ada satu riwayat tentang wudu. Ada jalur Bang Jabal Sab, ada jalur lewat saya. Jalur lewat saya itu perawinya lebih sikah. Jalur lewat beliau politikus, banyak yang bermasalah. Banyak koruptor. Maka padahal substansinya sama hadis yang beliau rawi dengan yang saya rawi sama, tapi nggak boleh terima hadis yang beliau rawi karena banyak koruptor sanad beliau. Harus lewat saya. Kayak pimpinan daya, misalnya apa? Ya kan? Adapun yang pertengahan misalnya, pertengahan antara ini dengan ini tidak terlalu jauh. Itu harus kita lihat bagaimana pertimbangan ahli hadis. Baik. Walahum fi dzalik. Nah, sekarang coba bayang. Standarisasi ini kalau dipakai dalam keseharian, maka enggak ada satu pun perkataan orang yang menceritakan pada kita yang kita terima. Info A1. A1 berarti sahih. Sahih li dzati. Kalau satu lagi, Bang? Di bawah A1? A1 misalnya contoh yang lain akurat dat, yang berarti sahih li ghairi berarti. Ya, karena kalau ada orang ini sahih, ini langsung sumber, ragu nu. Ada juga. Dan kita misalnya ada aib Bang Jabal. Saat saya menceritakan aib ke Bang Jabal kepada kalian, saya enggak menyampaikan berdasarkan informasi yang sampai kepada saya. Tapi seolah-olah saya menyaksikan langsung, padahal aib Bang Jabal saya temukan ataupun saya dengar lewat orang lain. Tapi begitu saya kutip bagaimana? Seolah-olah saya menyaksikan. Sering kan? Dalam curoro dia sering dengan hai. Nom. Tengok udah punya menang dari ngebak gop. Tapi waktu dia begas seolah-olah saya kelengkerotnya salahnya. Ini berkaitan dengan harga diri manusia, dengan ini ditembang dalam jinayah. Ditembang dalam fitnah. Ya kan? Jadi media sosial Bang.
Taib. Walahum fi dhalika alfadhun istalahu ala wad'iha lihadhihi al-maratibil murattabati misli sahihi wal hasani wal dha'ifi wal mursali wal munqati wal mu'dili wa syaddi wal gharibi wa ghairi dhalika min alqabihi al mutadawilati bainahum. Enggak ada? Enggak. Walahum dan bagi para ahli hadis pada pembahasan sanad, perawi dan hadis itu ada lafal-lafal yang mereka telah memberi istilah terhadap membuatnya lafal untuk ini martabat-martabat yang sudah disusunkan. Seperti sahih, hasan, dhaif, hadis mursal, munqati, mu'dhid, syadz, gharib dan selain demikian daripada lakab-lakab hadis yang sudah populer di kalangan mereka itu. Ada istilah khusus. Wa bawwabu ala kulli wahidin minha dan mereka menulis bab terhadap tiap-tiap persatu dari semua itu. Ada bab sahih, bab hasan. Wa nakalu ma fihi minal khilafi li a'immatil lisani awil wifaq. Dan mereka mengutipkan sesuatu yang pada sesuatu tersebut daripada khilaf bagi a'immah lisan dan wal wifaq. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan antara satu hadis dengan hadis yang lain itu dikutipkan suatu yang perbedaan bagi siapa dikutipkan? Bagi ulama-ulama lisan. Tujuannya Pak, ini ada masalah i'rabnya ataupun ada masalah pengucapannya ataupun i'rabnya dan yang lain. Ataupun wifaq ataupun yang minal khilafi tadi li a'immatis lisan au wifaq. Enggak, di situ gimana ibaratnya? Li a'immatin Thumman nadaru fi kaifiyati akhdhi ruwati ba'dihim an ba'din bi qira'atin aw kitabatin aw munawalatin aw ijazatin aw tafawuti rutbatiha. Kemudian melihat ataupun meninjau pada tata cara mengambil para perawi, sebahagiannya perawi daripada sebahagian yang lain dengan cara membaca ataupun menulis ataupun memberikan ataupun ijazah. Memberikan dengan tangan, munawalah. Dan perbedaan martabat di antara tersebut. Nah, di antara ilmu hadis juga Pak melihat bagaimana para ulama, bagaimana seorang ulama itu, seorang ahli hadis tersebut meriwayatkan hadis daripada yang lain. Apakah membaca ataupun kitabah membaca ataupun kitabah lewat tulisan ataupun munawalah, misalnya munawalah kasih sertifikat. Nah, enggak sempat mendengar, enggak sempat baca. Di sertifikat itu sudah saya tulis, saya beri ijazah hadis ini kepada kamu. Itu munawalah. Dan ada perbedaan, dan ijazah ada perbedaan hadis yang dibaca, yang ditulis, yang munawalah. Ada juga yang ijazah, misalnya ijazah. Ibnu Hajar sekalian ini mengatakan, saya memberi ijazah hadis ini ke semua manusia yang hidup hari ini. Ada anak yang baru lahir, dapat hadis juga. Riwayat am, ijazah am. Imam Suyuti mendapatkan ijazah Imam Suyuti. Kenapa? Karena waktu kecil dibawa sama ayahnya ikut hadir. Beliau nggak paham, tapi kena ijazah. Nah, tapi standarnya di bawah, bukan standar yang tinggi. Wa ma lil ulama'i fi dzalika minal khilafi bil qabuli war raddi, dan sesuatu yang bagi ulama padanya sedemikian ini tentang kitabah ijazah daripada perbedaan dengan menerima dan menolak. Para ulama juga ada yang menolak, ada yang menerima tentang ini. Kadang harus kitabah, kadang harus qiraah. Ada yang cukup dengan ijazah. Ada perbedaan, ada komentar para ulama tentang ini baik menerima ataupun menolak. Summa atba'u dzalika bi kalamin min alfadhin taka'u fi mutunil hadisi min gharibin aw mushkilin aw tashifin aw muftarikin minha aw mukhtalifin wa ma yunasibu dzalika. Kemudian mengiringi oleh ahli hadis akan sedemikian dengan membahas pada lafal-lafal yang ada pada matan hadis. Jadi ulama hadis saat melihat satu hadis Nabi Muhammad SAW yang dibahas dulu bukan substansi, tapi yang dibahas dulu adalah konfirmasi dulu. Hadis ini benar nggak dari Nabi Muhammad SAW? Siapa perawinya? Lihat biografi perawi, bagaimana kepribadiannya, apa kekurangannya, apa kelebihannya. Bagaimana seorang ulama ini bertemu dengan ulama ini bertemu dengan ulama ini. Selesai itu, hadis itu sahih, misalnya hasan, ataupun bisa diamalkan. Baru melihat ke teks hadis.
Nah, kemudian summa atba'u dzalika, setelah itu semua mengiringi dengan pembahasan pada lafal-lafal yang ada pada matan hadis. Ada gharib, muskil, tashif, muftarik, perbedaan daripadanya ataupun muftarik ataupun mukhtalif. Ada hadis gharib, ada hadis muskil, ada tashif, ada muftarik. Misalnya ada satu hadis ini tidak ada satu kalimat, perawi yang lain ada satu kalimat yang lain. Misalnya ada orang mengatakan man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Ada hadis lain man ra'ani fil manam faqad ra'ani wala yatamasal bihi asyaitan. Perawi yang pertama enggak ada wala yatamasal bihi syaitan. Bagaimana cara menggabungkan antara satu teks dengan teks yang lain? Wa ma yunasibu zalika, dan sesuatu yang menyesuaikan akannya sedemikian, yang berkaitan dengan itulah. Hadza ma'dhamu ma yanduru fihi ahlul hadis wa ghalibu. Ini yang sudah dibahas dari tadi. Ini kumpulan sesuatu yang dilihat, yang ditinjau padanya sesuatu oleh ahli hadis dan kebanyakan ahli hadis. Inilah yang dikaji, yang dibahas oleh ahli hadis. Wa kanat ahwalun naqalatil hadisi fi usuris salafi minas sahabati wa tabi'ina ma'rufatan inda ahli baladihi. Dan adalah kondisi perawi hadis pada masa salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in itu dikenal di sisi ahli baladnya. Jadi para perawi dari kalangan sahabat dan tabi'in itu sudah ma'ruf siapa saja ulama-ulama sahabat dan tabi'in yang merawi hadis tersebut. Kondisinya bagaimana sudah diketahui. Faminhum bil Hijazi wa minhum bil Basarati wal Kufasi minal Iraqi wa minhum bisyami wal Misra. Sebahagian perawi tersebut dari kalangan sahabat dan tabi'in ada di Hijaz. Sebahagian mereka itu di Basrah, Kufah dari Irak. Sebahagian itu ada di Syam dan di Mesir. Wal jami'u ma'rufuna masyhuruna fi a'sarihim. Semua ini, tokoh-tokoh ini dikenal dan masyhur pada generasi mereka itu. Wa kanat tariqatu ahlil Hijazi fi a'sarihim fil asanidi a'la mimman siwahum. Dan adalah metodologi ahli Hijaz pada masa sahabat dan tabi'in pada persoalan sanad itu lebih tinggi daripada ulama-ulama sahabat dan tabi'in daripada selain Hijaz. Dan lebih kokoh pada sahih. Jadi di antara perawi-perawi yang ada di Syam, di Mesir, di Kufah, Baghdad dan Hijaz lah yang paling kuat. Kenapa paling kuat? Karena mayoritas para sahabat dan tabi'in masih tinggal di Hijaz. Dan standar mereka dalam penerimaan hadis itu juga ketat. Li istidadihim fi syurutin naqli minal adalati wadhabti. Karena apa? Karena kuatnya mereka itu, standar mereka itu kuat dalam syarat mengutip daripada adalah dan bab. Standar mereka itu ketat karena ketatnya mereka itu pada syarat nakal daripada adalah dan bab. Wa tajafihim an qabulil majhulil hali fi dzalika. Tajafih itu enggan ataupun menolaknya mereka itu daripada menerima yang tidak diketahui kondisi pada sedemikian pengutip hadis. Misalnya ada perawi, siapa perawi? Ya, latar belakangnya, lahirnya, tinggalnya, belajarnya sama siapa? Enggak tahu, enggak diterima. Majhul hal. Coba bayangkan, begitu kondisi para ulama dalam memeriksa dan sangat hati-hati dalam ilmu hadis. Imam Bukhari jutaan kilometer beliau menempuh perjalanan untuk memeriksa mana hadis sahih dan mana hadis sahih. Sampai di generasi kita nggak mengabaikan hadis-hadis sahih. Atas nama qala Rasulullah SAW kita meriwayatkan tanpa memperhatikan hadis ini sahih ataupun tidak sah. Bagaimana dengan jasa para ulama-ulama yang sebelumnya yang bersusah payah dalam mengklarifikasi mana hadis sahih dan mana bukan hadis yang sahih, yang bukan sahih. Berjuang untuk menemukan mana hadis sahih, untuk membedakan mana hadis maudhu. Sekarang kita dengan mudahnya mengucapkan dan meriwayatkan hadis maudhu. Baik. Wa sayyidut tariqatil hijaziyati ba'da salafi al-Imam Malik alimul Madinah radhiyallahu taala anhu. Pemimpin tarikah Hijaz, siapa tokoh utama tarikah Hijaz setelah salaf? Itu Imam Malik, ulama ahlil Madinah radhiyallahu anhum. Kemudian sahabat-sahabat Imam Malik seperti Imam Abi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, wa Ibnu Wahab, Ibnu Bakir, wal Qa'nabi, Muhammad bin Hasan,
dan orang-orang ulama-ulama setelah mereka itu seperti Imam Ahmad bin Hambal, fi akhirin min amsalin, dan pada seorang orang yang lain daripada yang semisal dengan mereka itu. Baik. Wa kana ilmu syariati fi mabda hadzal amri naqlan sirfan, dan adalah ilmu syariat pada permulaan perkara itu kutipan semata-mata. Jadi ilmu syariat saya itu apa ya? Kutipan riwayah. Maka ada kan ungkapan generasi awal, ilmu fikih itu adalah ilmu riwayah. Ilmu syariat itu riwayah. Imam Ahmad itu mazhab Imam Ahmad baru tertulis dan terdata abad ke-5 Hijriah. Sebelumnya Imam Ahmad tidak mau mazhabnya ditulis. Di masa hidupnya beliau melarang muridnya untuk menulis mazhab. Kenapa? Karena mazhabku adalah hadis. Di mana kamu menemukan hadis yang tepat, itulah kamu harus amal. Maka orang Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab, ya Salafi lah kan, hadis. Ini hadisnya apa? Karena Imam Ahmad sendiri begitu. Ada hadis, amal. Cuma yang membedakan dengan Imam Syafi'i selain menerima hadis, tapi harus melihat kondisi hadis ini. Apakah ada bertabrakan dengan hadis yang lain? Kondisi hadisnya apakah umum, khusus, mutlak, muqayyad. Maka Imam Ahmad dalam satu kasus ada, kadang-kadang ada 15 riwayat. Dalam satu kasus ada 15 riwayat. Sehingga seperti At-Tabari tidak menggolongkan Imam Ahmad dalam mujtahid. Beliau bukan mujtahid, ahlul hadis. Mujtahid cuma 3. Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Imam Ahmad bukan mujtahid, tapi ahlul hadis. Tapi ini kurang tepat ya, kurang tepat. Nah, tapi yang mau saya sampaikan, ilmu syariat kala itu adalah naklan sirfan. Nabi, ini gimana cara interaksi kita? Bagaimana masalah back online? Qala Nabi SAW. Dah cukup amal. Berarti boleh. Boleh enggak kita mencurigai seseorang? Qala Nabi SAW, nuhina, kita dilarang ada amal itu. Syammara laha as-salafu. Syammara itu yang bersungguh-sungguh bagi ilmu syariat oleh salaf. Syammara itu dasarnya melipat lengan baju. Ini isyarat kalau kita sudah melipat lengan baju itu sudah bersungguh-sungguh untuk bekerja. Syammara laha, yang bersungguh-sungguh bagi ilmu syariat oleh generasi salaf. Salaf sangat memperhatikan dalam persoalan kutipan ini. Wa taharrau, dan mereka sangat mentahrir yang sahih sehingga mereka menyempurnakan akan ilmu syariat. Wa kataba Malik rahimallahu kitab al-Muwatta, dan Imam Malik menulis kitab Muwatta. Auda'ahu usulal ahkami minas sahihil muttafaqi alaih, yang menyimpan dianya Imam Malik akan kitab Muwatta akan dasar-dasar hukum daripada yang sahih yang telah disepakati. Jadi isi kitab Muwatta kebanyakan hukum-hukum yang disepakati. Warattabahu ala abwabil fikhi, dan Imam Malik menyusun kitab Muwatta berdasarkan bab-bab fikih, taharah, muamalat, jinayat misalnya. Semua uniyal hufadhu bima'rifati turukil ahadisi wa asanidihal mukhtalifati. Kemudian inayah ya, ini inayah apa ya? Inayah kemudian dianggap penting, kemudian diperhatikan oleh oleh hafid hadis dengan mengetahui jalan-jalan hadis, turuk-turuk hadis dan sanad-sanad hadis yang berbeda-beda. Wa rubbama yaqa'u isnadul hadisi min turuki muta'addidatin an urwatin mukhtalifatin. Dan kadang-kadang adalah sanad hadis daripada jalan yang berbeda. Bang, minum terus bang. Dan kadang-kadang adalah sanad hadis daripada jalan yang berbeda, daripada rawi yang berbeda. Ada satu hadis, perawinya berbeda, jalan yang berbeda. Wa qad yaqul hadisu aidan fi abwabin muta'addidatin bi ikhtilafil ma'ani allati ishtamala alaih. Dan kadang-kadang adalah hadis juga, kadang-kadang jatuhlah satu hadis juga pada bab yang berbeda-beda dengan sebab beda-beda makna-makna yang dicakupi dianya hadis terhadapnya makna. Misalnya yang ini, ada satu hadis, bab wudu ada hadis tersebut. Bab zakat juga ada hadis tersebut misalnya. Bab nikah juga ada hadis tersebut. Padahal hadisnya sama. Kenapa? Karena di bab wudu ada makna yang terkandung di hadis tersebut. Kenapa ada di bab nikah? Ada juga dalam hadis wudu tersebut ada yang berkaitan dengan nikah. Paham ya? Kadang satu hadis diletakkan di berbagai bab.
Waja'a Muhammad bin Ismail al-Bukhari, dan datanglah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, imamnya muhaddisin fi asrihi. Fakharaja, maka beliau mengeluarkan hadis-hadis sunnah terhadap bab-babnya hadis pada musnadnya Imam Bukhari yang sahih dengan semua jalan-jalan, semua turuk-turuk yang ada bagi ulama Hijaz, Irak dan Syam. Nah, hadis ini kan sudah yang bertebaran, tapi kemudian datang Imam Bukhari, beliau mengumpulkan sanad-sanad hadis yang ada di Hijaz, di Irak, di Syam, di Mesir. Beliau kumpulkan semuanya dan beliau pilih hadis-hadis yang paling sahih yang disepakati oleh semua ulama. Itulah hadis yang tercantum dalam Sahih Al-Bukhari. Wa atamada minha ma ajma'u. Nah, ada satu kitab yang sangat bagus yang baru ditulis beberapa tahun yang lalu, Minan Nabi ilal Bukhari. Minan Nabi ilal Bukhari, dan beliau mendapatkan Nobel karena kitab tersebut. Syekh Ahmad Sambur sekarang tinggal di Turki. Minan Nabi ilal Bukhari. Bagaimana hadis tersebut berpindah dari Nabi hingga masa Imam Bukhari. Bagus sekali, seperti novel. Jadi nggak bosan, karena biasanya kan hadis kan membosankan. Rawa, ulama ini. Ini beliau ceritakan seperti novel. Minan Nabi ilal Bukhari, 400 halaman lebih. Tapi yang sayangnya masalahnya, lihat kitab Imam Bukhari. Ini salah satu kitab yang kita abaikan selama ini. Ada beberapa Tunku Aceh datang ke Lirboyo. Ditanya sama Kiai Kafabihi, pimpinan Lirboyo. Di Aceh ada baca Sahih Bukhari enggak? Payah temengut, payah pegahna. Karena pondok-pondok Jawa, walaupun fokusnya fikih, fokusnya usul fikih, Sahih Bukhari itu wajib khatam setahun sekali. Sahih Muslim itu wajib khatam setahun sekali. Bahkan seperti Kiai Jazuli ya, pimpinan Peloso. Beliau sudah 50 tahun lebih hidup dengan kitab Sahih Bukhari. Di Aceh kan enggak ada. Ini suatu kekurangan. Karena kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Semua Syiah, Khawarid, Ahli Sunnah, Wahabi, semua berpacu fokus kepada Sahih Bukhari. Itu kitab ummah, bukan mazhab. Al-Quran itu kan milik semua. Begitu juga Sahih Bukhari. Tapi sekarang nampaknya Sahih Bukhari itu hanya dimiliki oleh Salafi. Padahal kalau kita bilang siapa yang lebih layak, mungkin kita, karena para penulis syarah dan hasyiah terhadap Sahih Bukhari itu kebanyakan dari ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Sabat itu mungkin separuh hidupnya belajar hadis. Dan kuatnya Imam Nawawi terhadap Imam Rafi karena hadis. Kuatnya Imam Syafi'i terhadap imam yang lain kenapa? Hadis. Sehingga beliau dikenal dengan apa? Nasirusun. Jadi ciri khas Syafi'i adalah kental dengan hadis. Malah beliau tidak mau memakai kias kalau masih ada hadis ahad. Kalau Abu Hanifah kias. Imam Syafi'i enggak. Maka kadang-kadang kalau kita baca kitab fikih Syafi'i, berapa yang pertama lihat ijma. Kalau yang sini ada dalilnya. Kalau kita lihat dalil yang kedua lebih konkret kan? Lebih logis mazhab yang kedua, pendapat yang kedua daripada pendapat yang pertama. Kenapa? Karena metodologi Syafi'i selama ada hadis tak terima. Baik ya. Wa atamada minha ma ajma'u alaihi, dan Imam Bukhari berpegang padanya Sahih Bukhari akan hadis-hadis yang disepakati oleh para ulama terhadapnya hadis, duna makhtalafu fihi, tidak hadis-hadis yang mereka perdebatkan padanya hadis. Wa qararal hadisa yasuquha fi kulli bab, dan Imam Bukhari mengulang-ulang hadis-hadis yasuquha yang membawa dianya Imam Bukhari akannya hadis pada tiap bab. Jadi dalam semua, kadang-kadang Imam Bukhari satu hadis beliau menjelaskan dalam berbagai bab. Seperti kasus tadi, bab wudu ada hadis ini. Kemudian di sini juga beliau kutip dalam bab nikah misalnya. Bi makna dzalikal babil ladzi tadammanahul hadis, dengan makna sedemikian bab yang dikandung akannya bab oleh hadis. Jadi yang paling sulit dari Sahih Bukhari apa? Bab. Judul pembahasan itu yang paling sulit dari Sahih Bukhari. Kenapa? Karena judul ini kok ada bab wudu, kok ada sahih bab wudu, di bab wudu kok ada hadis yang berkaitan dengan nikah misalnya. Jadi dilihat judul ini mengandung apa saja. Maka apapun hadis yang berkaitan ini dibawa walaupun ada yang berkaitan dengan bab yang lain. Fatakarrara lidzalika ahadisu, maka berulang-ulang karena alasan itu oleh hadis-hadisnya Sahih Bukhari.
Kenapa Sahih Bukhari mengulang-ulang hadisnya? Karena alasannya yang tadi. Hatta yukal, sehingga ada yang mengatakan innahu istamala ala tis'ati alafi hadisin wa mi'atin. Sehingga ada yang mengatakan bahwa sungguh Sahih Bukhari itu mencakupi terhadap 6.000 hadis 200. 6.200 hadis. Jadi Sahih Bukhari berapa total hadisnya? 6.200. Minha di antara 9.000. Sorry. 9.200 hadis. Di antara 9.200 hadis ada 3.000 hadis yang berulang-ulang. Hah? Baik. Wa farqut turuki wal asanidi 'alaiha mukhtalifatun fi kulli bab. Dan berbeda tarik dan sanad-sanad yang di atasnya itu berbeda pada tiap-tiap bab. Kemudian antara hadis yang diulang-ulang ini tidak tentu satu hadis itu perawinya sama, turuknya sama, kekuatan sanadnya juga sama, berbeda-beda. Tapi kita harus mengakui kita sangat awam dalam ilmu hadis. Sepanjang sejarah, Said Syarif Al-Jurjani itu diangkat oleh Timur Leng karena kekuatan ilmu rasionalnya. Sehingga kan suatu hari Timur Leng kurang tertarik dengan Taftazani, kemudian beliau mengirim surat kepada Said Syarif Al-Jurjani untuk berdebat dengan Taftazani. Walaupun di sebaliknya Timur Leng berusaha untuk mengalahkan Taftazani. Gara-gara apa? Taftazani saat datang ke istana Timur Leng kakinya genyuaki bangku genyu dagun. Akhirnya Taftazani juga melakukan itu. Timur Leng marah karena nggak ada adab. Taftazani bilang, kamu juga nggak ada adab, masa depan ulama kaki kamu gitu. Nah, ini sulit kita taklukkan Taftazani. Caranya lewat ilmu Said Syarif Al-Jurjani. Nah, Said Syarif Al-Jurjani ini bareng Timur Leng, kemanapun Timur Leng pergi biasanya dibawa Said Syarif Al-Jurjani beberapa teman. Tapi suatu hari Said Syarif ditinggalkan karena ada Ibnu Al-Jizri kalau nggak salah saya. Sehingga ada yang tanya, kenapa kamu mengabaikan Said Syarif? Kenapa kamu? Ini adalah hamilul hadis. Ini orang yang ilmu syariat sebenarnya di sini itu akal saja. Ya kan? Makanya wibawa ulama hadis itu lebih tinggi daripada wibawa tegeduk noga. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaina an hadza an hadza an hadza an hadza. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kubra wibawa. Haibahnya tinggi. Tapi kalau orang-orang rasional bawaannya santai. Jadi debat kun gede kan? Taib. Kita baca dikit lagi. Tsumma ja'al Imam Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushayri. Kemudian datanglah Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushayri. Ini murid Imam Bukhari. Rahimallahu ta'ala. Fa'allafa masnadahu sahih. Maka mengarang Imam Muslim akan musnadnya Imam Muslim yang sahih. Hadza fihi hadwal Bukhari, yang mengikuti Imam Muslim padanya musnad akan Imam Bukhari dalam mengutip yang disepakati dan membuang yang berulang-ulang dan mengumpulkan turuk dan sanad-sanad. Jadi Imam Muslim menulis Sahih Muslim mengikuti Imam Bukhari karena itu gurunya. Cuma yang dilakukan oleh Imam Muslim, apa kekurangan di Sahih Bukhari? Banyak sekali hadis-hadis yang berulang-ulang, itu yang dibuang. Kemudian mengumpulkan turuk dan sanad-sanad. Wabahu ala abwabil fikih wa tarajimhi, dan membuat bab akannya musnad ataupun Sahih Muslim berdasarkan bab-bab fikih dan terjemah-terjemah fikih. Wa ma'adzalika falau yastau'iba as-sahiha kullaha. Walaupun sedemikian Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menghimpun hadis-hadis yang disepakati akan kesahihannya, maka keduanya tidak meliputi akan yang sahih semuanya. Dalam arti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim terhimpun dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah hadis-hadis yang paling sahih. Apakah semua hadis sahih sudah terhimpun dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim? Tidak. Sehingga datanglah ulama-ulama setelahnya seperti Daud As-Sijistani, An-Nasai,
Wa qad istadraka an-nasu alaihi ma fi dzalika, dan sungguh dikritik ataupun direvisi oleh manusia terhadap Sahih Bukhari, Sahih Muslim karena alasan itu, karena ada hadis-hadis sahih yang tidak terhimpun dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tsumma kataba Abu Daud Sijistani, kemudian ditulis oleh Abu Daud Sijistani dan Abu Isa At-Tirmidzi dan Abu Abdurrahman An-Nasai dalam sunan yang lebih luas daripada sahih. Jadi ada kitab sunan, ada kitab sahih. Beda antara sahih dengan sunan. Kalau sahih itu fokusnya ke sahih. Sedangkan di sunan fokusnya bukan cuma sahih, hadis-hadis yang bisa kita amalkan. Hasan li ghairi itu dipakai dalam Maka para fuqaha kebanyakan merujuk ke kitab sunan karena jangkauannya lebih luas. Lebih luas. Wa qasadu ma tawafarat fihi syurutul amal, dan mereka tujuan mereka ini ahli sunan hadis-hadis yang tercukupi padanya hadis oleh syarat amal. Jadi para ahli sunan Abu Daud, An-Nasafi, At-Tirmidzi menulis kitab-kitab sunannya ataupun kitab-kitab hadisnya Allah hadis-hadis yang cukup syarat untuk diamalkan. Imma minarut batil aliyah fil asanid, adakala daripada martabat yang paling tinggi pada sanad, yaitu dan dia sahih kama huwa ma'ruf, wa imma minal ladzi dunahu minal hasan wa li ghairihi, adakala daripada hadis-hadis yang di bawah sahih daripada hasan dan selain hasan. Tujuannya apa? Liyakuna dzalika imaman li sunnati wal amal, supaya adalah semikian itu menjadi petunjuk bagi sunnah dan amal. Wa hadhihi hiyal masanidul masyhuratu fil millah, ini adalah sanad-sanad yang masyhur di agama Islam, dalam agama Islam. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai. 5, ada yang bilang 6, ada yang bilang sampai 9, ada yang bilang lebih dari itu. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, ya kan? Baik. Wahya ummahatu kutubul hadisi fi sunnah. 5 hadis ini adalah induk daripada kitab-kitab hadis dalam sunnah. Fa innaha wa in ta'addadat tarji'u ila hadhihi fil aghlab. Karena bahwa sungguh hadis, karena bahwa sungguh sunnah walaupun beragam dianya sunnah, niscaya akan kembali kepada ini pada kebiasaan. Hadis seluas apapun hadis, beragam apapun sanadnya hadis, ujung-ujungnya akan kembali kepada 6 kitab sahih tersebut. Wa ma'rifatu hadhihi syurut wal istilahati kullaha hiya ilmul hadis. Dan mengetahui syarat-syarat istilah-istilah semua itu dalam ilmu hadis. Syarat hadis sahih, syarat hadis hasan. Tapi ingat, belajar mustalah hadis tidak ada gunanya kalau tidak langsung memeriksa hadis tersebut. Kenapa? Karena standarnya nggak ada yang pas, nggak ada standar yang konkret. Ini misalnya dalam mustalah, misalnya Minhajul Mughis, Baikuni, ada standar yang jelas. Tapi begitu kita baca dalam kitab-kitab hadis langsung, standarnya kok nggak kepake. Oh, karena alasan yang lain, karena ada alasan yang lain, karena ada alasan yang lain. Maka belajar ilmu mustalah hadis tanpa belajar hadis langsung itu sia-sia. Maka belajar Baikuni ya sekedar karena ada dalam kitab sahih, hasan, sana. Dah itu. Oke ya. Wa rubbama yufradu anha an-nasikhu wal mansukh. Dan kadang-kadang diasingkan, dipisahkan daripadanya ilmu hadis akan ilmu nasikh mansukh. Ilmu nasikh mansukh itu ilmu yang terpisah. Faj'alu fannan bi ra'si, maka dijadikan akannya ilmu nasikh mansukh akan ilmu dengan sendirinya, ilmu yang terpisah. Wa kadza al-gharib, begitu juga ilmu gharib. Ya, ilmu hadis. Walin nasi fihi ta'lifatun masyhuratun, dan bagi manusia, bagi ulama ya, padanya masalah ini ada karya-karya yang sangat masyhur. Tsumma mu'talifatu wal mukhtalifah. Kemudian hadis yang mu'talifah, yang tersusun, dan ilmu yang berbeda. Baik. Waqad allafan nasu fi ulumil hadis, dan sungguh para ulama telah menulis dalam ilmu hadis, wa aktsaru, dan banyak sekali karyanya. Wa min fuhuli ulamaihi wa immatihim, dan termasuk tokoh hebat daripada ulama hadis dan imam daripada ulama hadis itu Abu Abdillah Al-Hakim, karya Al-Musaddarak. Ilmu hadis, tokoh yang menulis ilmu hadis yang paling populer dan paling alim itu
wa ta'lifuhu fi masyhuratun. Fihi ini kan. Dan karya-karya Al-Hakim padanya ilmu hadis itu masyhurah. Di situ gimana fi masyhuratun? Fihi. Baklum fi itu. Wa huwa alladhi hadzabahu wa adhara mahasinahu. Al-Hakim lah, wa huwa alladhi, hakim adalah sosok yang telah mengedit ilmu hadis, wa adhara, dan telah menampilkan yang bagus-bagus daripada ilmu hadis. Wa ashharu kitabin lil mutaakhirina fihi kitab Abi Amrin bin Salah. Kitab yang paling masyhur bagi kalangan mutaakhirin pada ilmu hadis itu kitab karya Abu Umar Ibnu Salah. Kana li ahdi, yang adalah Ibnu Salah itu bagi masa 700 tahun, yakni abad ke-7. Wa talahu Muhyiddin An-Nawawi bimisli dzalika, dan diikuti akannya Ibnu Salah oleh Muhyiddin An-Nawawi dengan yang serumpama dengan Ibnu Salah. Jadi Imam Nawawi meringkas dan memperbaiki karya Ibnu Salah. Takribur Rawi. Ibnu Khaldun hidup sedikit setelah masa Imam Nawawi. Wa hadza wal fannu syarifun fi maghzahu. Fan ini itu sangat mulia pada bentuknya. Li'annahu ma'rifatu ma tahfidhu bihi as-sunanul manqulatu an sahibi syariah. Karena kenapa? Karena ilmu hadis itu mengetahui sesuatu yang dengan mengetahui tersebut, yang terjaga dengannya sesuatu akan hadis-hadis yang dikutipkan daripada pemilik syariat. Kenapa ilmu hadis itu ilmu yang sangat mulia? Karena dengan mengetahui ilmu hadis kita sudah menjaga hadis-hadis yang dikutipkan daripada Nabi Muhammad SAW. Wa qad inqata'a li hadzal ahadi takhriju syai'in minal ahadisi, dan sungguh telah terputus bagi ini di masa Ibnu Khaldun oleh mengeluarkan sesuatu daripada hadis dan merevisinya hadis terhadap generasi mutakaddimin. Jadi di masa Ibnu Khaldun, ini pandangan Ibnu Khaldun dan pandangan mayoriti. Imam Ghazali, pandangan Imam Haramain sama seperti Ibnu Khaldun. Takhrijul hadis sudah selesai. Verifikasi hadis, status hadis itu sudah selesai. Setiap hadis itu sudah ada status yang sudah diberi oleh generasi mutakaddimin. Tugas mutakaddim menjaga. Tapi ini tidak diterima oleh Al-Qasari, Zaid Al-Qasari dan ulama-ulama yang lain. Banyak kok hadis-hadis yang dinilai oleh generasi sebelum kita sahih, rupanya tidak sahih. Ada hadis yang dianggap oleh generasi sebelum kita dhaif, rupanya hasan. Jadi fil jumlah secara keseluruhan sudah selesai. Tapi ada beberapa yang belum selesai. Ini maksudnya sudah terputus bagi ini masa mengeluarkan hadis, takhrijul hadis. Mana takhrij hadis gimana? Melihat status hadis ini, melihat siapa perawinya. Sudah selesai, sudah lengkap, sudah tertulis semuanya. Kenapa? Idil adatu tashhadu bi anna haula'il a'immati ala ta'addudihim wa talahuki usurihim wa kifayatihim wa ijtihadihim lam yakunu liyufilu syai'an minas sunnati aw yatrukuhu hatta ya'thura alaihil mutaakhiruna. Ini standar adat ya yang dipakai oleh Ibnu Khaldun. Karena kebiasaan ataupun sunnatullah ya, itu memberi dalil, karena adat itu memberi bukti dengan bahwa sungguh imam-imam ahli hadis, mereka itu a'immah, ala ta'adudihim, di atas beragamnya imah tersebut, watalahukin, dan terhubungnya generasinya imam, jadi abad pertama, kedua, ketiga, keempat, dan cukupnya imam, dan kesungguhannya para imam. Tidaklah mereka itu yang mereka melupakan akan suatu pun daripada sunnah. Ataupun mereka tinggalkan karena sunnah. Kalau kita melihat kesungguhannya ulama-ulama mutakaddimin, kifayah mereka itu, besarnya himmah mereka itu, banyaknya imam dalam ilmu hadis. Tidak mungkin secara adat ya, ada satu hadis yang mereka tinggalkan. Ada satu hadis yang mereka lupa mengutipnya. Sehingga kalau mereka melupakan ada satu hadis yang ditemukan oleh mutaakhir, oh ini ada satu hadis yang tidak dikenal oleh mutakaddimun tapi diketahui oleh mutaakhir, ini mustahil. Secara adat, mustahil secara adat. Hadza ba'idun jiddan, ini jauh sekali dari generasi mutakaddimin. Wa inna ma tansariful inayatu li hadzal ahdi ila tashihil ummahatil maktubati, dan hanya saja
beralihlah fokus bagi ini masa untuk memverifikasi induk-induk yang sudah tertulis. Fokus generasi masa Ibnu Khaldun untuk memverifikasi hadis-hadis yang sudah ada dalam kitab-kitab sahih. Ini sanadnya mana, ini statusnya apa, dan menentukan hadis-hadis yang sudah tertulis dengan perawi daripada penulisnya. Wan nadari fi asanidiha ila muallifiha, dan melihat kepada sanad-sanadnya hingga penulisnya. Wa ardi dzalika ala ma takarrara fi ilmil hadis, dan mendatangkannya semikian di atas ilmu-ilmu yang sudah diuraikan akannya ilmu pada ilmu hadis daripada syarat dan hukum. Nah, kita lihat ini perawinya, kita lihat standar dari ilmu hadis. Ilmu hadis kan sudah ada standarisasi. Kita lihat dalam Sahih Bukhari, cukup nggak standar? Perawinya bagaimana dengan standar ini? Jadi sudah ada biografi para penukil hadis, biografi perawi, standarnya masing-masing sudah ada. Kalau kita menemukan satu hadis, ada perawi, kita bawa nama perawi ini ke standar ini, masuk nggak? Syarat-syarat dan hukumnya. Litat tasila asanidu, supaya tersambunglah sanad muhkamatan ila muntahaha, yang kokoh hingga penghujungnya hadis. Hadis ini tersambung dan kokoh. Walam yazidu ala fi dzalika alal inayati bi aktsara min hadhil ummahatil khamsi illa fil qalil. Dan mereka tidak melebihkan pada sedemikian di atas kepedulian dengan yang lebih daripada 5 kitab ini kecuali dalam sedikit. Selain daripada fokus ini, jarang sekali ulama-ulama yang fokus dengan hadis keluar daripada objek yang kita bahas. Kebanyakan ulama-ulama hadis fokus ke 5 kitab ini dan memeriksa sanad-sanadnya, statusnya, perawinya. Yani hadis-hadis yang tercantum dalam 5 kitab tadi. Di luar itu sangat sedih. Wallahu a'lam bishawab wa ilahi marju'al ma'am. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu